Anda pernah nggak sih ngerasa frustrasi kita pas ngobrol sama orang? Kayak, aduh kok pesan saya nggak nyampe ya? Atau malah, wah ini orang kok kayaknya pada nggak nyambung semua. Mungkin pernah kepikiran, ini orang pada idiot apa gimana sih? Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam satu ide menarik dari buku yang cukup populer, Surrounded by Idiots. Oke, jadi misi kita di pembahasan kali ini tuh mau bongkar satu prinsip komunikasi yang sebenarnya dasar banget tapi sering kelewat, yaitu komunikasi efektif itu ternyata terjadinya ngikutin maunya si pendengar, bukan maunya kita yang ngomong. Gimana tuh? Iya, betul banget. Ini tuh idenya muncul dari cerita penulisnya sendiri. Dia ketemu pengusaha, namanya Stur, yang sukses gitu. Tapi si Stur ini yakin banget kalau hampir semua karyawannya itu idiot. Loh, kenapa? Ya simpel aja, karena cara pikir, cara kerja, cara ngomong mereka nggak persis kayak dia. Nah, dari situ si penulis jadi kepikiran, kenapa ya orang beda-beda gaya komunikasinya? Terus gimana caranya biar bisa nyambung walau beda gaya? Oke, menarik. Yuk kita bedah prinsip utamanya. Komunikasi terjadi sesuai ketentuan pendengar. Kedengarannya simpel ya, tapi efeknya gede loh. Artinya gini, apapun yang kita omongin, niatnya sebaik apapun, itu pasti bakal disaring dulu lewat kacamata si pendengar. Kacamata itu isinya apa aja? Ya cara dia lihat dunia, pengalaman dia, bias-bias pribadinya, bahkan mungkin prasangka yang dia sendiri nggak sadar. Jadi pesan yang ada di kepala kita itu jarang banget ya nyampe 100% utuh ke orang lain. Banget, jarang banget. Contoh gampangnya gini deh. Misal Anda nih, mau muji rekan kerja. Wah, kerja bagus. Sambil semangat, nada tinggi, ceria gitu. Buat Anda, itu tulus. Tapi kalau rekan kerja Anda ini tipenya lebih nyaman sama feedback yang tenang, to the point, dia bisa aja nangkap nada semangat Anda itu malah kayak sarkas atau nggak tulus. Oh, gara-gara caranya nggak pas sama settingan dia ya? Nah, itu dia. Fokus dia jadi keganggu sama cara Anda ngomong, bukan sama isi pujiannya. Padahal kan niatnya baik ya. Terus, kenapa penting banget nih buat kita paham soal ini? Ya karena gini, kalau kita sadar dan mau sedikit aja menyesuaikan diri sama gimana orang lain lebih enak nerima info atau diperlakukan, kita tuh sebenarnya ngebantu mereka biar lebih gampang nangkap apa yang mau kita sampaikan. Energi mereka nggak habis buat, bereaksi sama gaya kita yang mungkin aneh atau nggak nyaman buat mereka. Jadi kayak kita nyiptain zona nyaman gitu ya buat mereka dengerin kita. Persis. Jadi pesannya bisa masuk lebih lancar, nggak kehalang filter emosi yang nggak perlu. Nah, ini nih bagian yang menurut saya menarik banget. Artinya kunci utamanya itu fleksibilitas ya. Betul sekali. Kita dengan gaya komunikasi kita yang unik ini hampir pasti bakal jadi minoritas terus dalam interaksi. Kebanyakan orang di sekitar kita kan cara kerjanya beda. Iya, benar. Nggak bisa ngandelin cara kita doang. Jadi kalau kita cuma pakai cara kita sendiri terus, ya susah nyambungnya. Komunikator yang jago itu justru yang bisa baca situasi, terus ngikutin irama lawan bicaranya. Kayak cerita si Sture tadi ya. Nah, iya. Coba bayangin kalau si Sture itu lebih fleksibel dikit aja. Coba ngertiin kenapa karyawannya beda, bukan malah ngecap idiot. Mungkin timnya bisa jauh lebih enak kerjanya, lebih produktif juga kan? Nah, tapi ini bukan berarti kita jadi bunglon gitu kan. Kehilangan diri sendiri demi nyenengin orang lain. Nah, pertanyaan bagus. Yang nggak gitu juga sih. Ini lebih ke soal kesadaran sama penyesuaian yang strategis aja. Dan penting juga buat realistis. Maksudnya? Ya kayak yang disinggung di buku ini juga. Nggak ada sistem atau model yang bisa 100% nebak atau jelasin manusia itu gimana. Rumit soalnya. Oh iya, manusia kan bukan spreadsheet Excel ya. Betul. Model perilaku kayak DISESC yang ngebagi gaya orang jadi dominan, influence, pengaruh, steadiness, stabil, sama conscientiousness, cermat, itu emang ngebantu banget sih buat pemetaan awal. Buat ngertiin kecenderungan umum gitu ya. Ya, tapi ya itu, tetap penyederhanaan. Manusia kan lapisannya banyak. Arah. Dan ini nyambung juga ke poin lain yang penting dari buku ini. Nggak ada perilaku yang benar atau salah mutlak. Oh iya, Iya, tiap pola perilaku itu normal aja dalam konteksnya. Bisa ditebak polanya, bisa berubah, bisa diamati, bisa dimengerti, unik, dan ya akhirnya bisa dimaklumi lah. Justru karena komunikasi terjadinya di sisi pendengar, dan tiap pendengar punya cara normal masing-masing buat ngolah informasi,
yang nggak ada satu gaya komunikasi yang paling hebat. Semua ada tempatnya. Oke, jadi kalau ditarik ke praktek sehari-hari nih, buat Anda yang dengerin, paham prinsip komunikasi sesuai ketentuan pendengar ini tuh kunci buat ngurangin kesel sendiri sebenarnya. Betul, biar nggak gampang frustrasi ya. Iya, jadi kita bisa lebih ngontrol salah paham, bukan dengan maksa orang lain berubah, tapi dengan ngubah pendekatan kita. Daripada cepet-cepet mikir, oh ini orang susah banget sih, atau nggak ngerti-ngerti dia, coba tanya ke diri sendiri. Gimana ya cara terbaik nyampain ini biar dia bisa nerimanya dengan enak? Jadi geser fokus ya, dari saya maunya ngomong gini, jadi dia enaknya denger gimana ya. Tepat. Jadi kesimpulan dari obrolan kita kali ini, komunikasi yang efektif itu bukan cuma soal apa yang Anda omongin, tapi penting banget juga soal gimana Anda nyampainnya biar klik gitu sama bahasanya si penerima pesan. Nah, ini jadi bawa pertanyaan buat direnungin nih. Buat Anda di rumah atau dimanapun Anda dengerin ini. Seberapa sering sih Anda otomatis mikir kalau pesan yang Anda kirim itu udah pasti diterima persis kayak maksud Anda? Pertanyaan bagus tuh. Dan langkah kecil apa ya yang bisa Anda coba lakuin mulai besok buat jadi lebih peka ngamatin ketentuan lawan bicara Anda? Terus coba deh sesuaikan dikit cara Anda ngomong. Wah, sebuah pemikiran buat dibawa pulang ya. Oke deh, sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.